Apa ya namanya, humanitas. Jadi secara apa ya, perkumpulan dari kelompok semua manusia ini, yaitu yang namanya yang mengatur kehidupan, pola kehidupan itu Anunnaki. Cara pandang manusia, istilahnya membenarkan atau meluruskan kehidupan ini hingga mencapai yang namanya puncak peradaban. Tapi kalau Pleiadian itu lebih ke perbaikan genetika. Sedangkan Arcturian ada lagi. Arcturian itu dia fokus pada perbaikan secara alam, makrokosmos. Misalkan pengendalian gunung, samudra. Karena kan yang menjadi sirine ataupun menjadi apa namanya, aktivasi untuk penyelarasan bumi ini adalah gunung. Karena gunung itu kan dia seperti mengeluarkan penyakit lah ibaratnya kalau manusia itu kan, tempat pori-porinya bumi ibaratnya kan gitu. Dan lahar-lahar ini kan bagaikan saraf otot-otot. Itu peredaran darahnya bumi itu kan jalur vulkanis itu tadi. Nah ketika bumi ini mengalami tidak keseimbangan kan secara refleks, ya namanya alam itu kan dia punya reflektivitas secara alami untuk melakukan penyembuhan. Itu secara otomatis. Jadi biasanya tuh penyembuhan alam itu terjadi ketika saat-saat kemerosotan moral atau adab itu sangat tinggi, kemerosotannya loh. Jadi nah ini mulai dari perbaikan. Nah ini yang bisa melakukan itu kan para dewa. Kalau secara ilmu Jawanya atau ilmu mungkin ajaran Hindu, itu yang menggerakkan semua adalah Sang Hyang Jagat Girinata. Maka Sang Hyang Jagat Girinata ini mempunyai hasta 8. Makanya kan orang Jawa nyebut tangan itu asto atau hasto, yang artinya kan 8. Sebenarnya manusia ini kan punya 8 sejatinya manusia loh. Jadi Siwa ini sebagai simbol diri sejati manusia, bahwa manusia yang sebenarnya itu tangannya 8. Makanya orang Jawa tahu kenapa kok menyebut tangan itu dengan bahasa hasta. Karena sesungguhnya manusia yang sejati itu sebenarnya tangannya 8. Dari 8 penjuru. Misalkan utara itu Wisnu, ya kan? Apa namanya, timur laut itu Sambu, gitu. Dan seterusnya. Terus barat itu Brahma, misalkan. Nah itu kan itu simbol dari Surya Majapahit. Mungkin sebelum masuk ke simbol-simbol tentang Surya Majapahit ya, saya ingin kembali lagi tadi ke masalah alam semesta yang begitu luas. Kita tahu dan kita juga yakin bahwa kita itu di dunia ini tidak sendirian. Iya. Banyak makhluk-makhluk yang beraneka ragam. Tidak hanya manusia. Tidak hanya manusia, tidak hanya hewan dan juga tidak hanya tumbuhan. Mungkin juga ya jin dan sebagainya. Tapi banyak juga entitas-entitas yang istilahnya ada di luar galaksi kita. Contoh seperti kejadian atau fenomena yang sering kita ditangkap sama kamera yang di luar negeri atau di mana tentang keberadaan UFO. Nah, ini menarik. Sebenarnya UFO itu sesuatu yang istilahnya memang seringkali ada dan seringkali juga banyak saksi-saksi yang pernah melihat, tapi kita itu sangat-sangat minim pengetahuan tentang itu. Nah, saya ingin Mas Tinus mengupas tentang ini, pendapatnya tentang UFO itu bagaimana, terus itu sebenarnya makhluk seperti apa gitu. Silakan Mas. Iya, jadi gini Pak Dodi, makhluk dimensi lain yang disebut mungkin orang nyebutnya alien, ya kan? Iya, iya. Dia punya kendaraan yang namanya UFO. Karena kapasitas mereka itu bisa
2 kali lipat lebih dari IQ manusia paling tinggi. Jadi IQ mereka itu jauh-jauh sangat tidak dapat dilampaui oleh IQ manusia. Tingkat naluritasnya itu loh, tingkat penalarannya juga, kecerdasannya, mereka bisa melampaui sesuatu hal yang tidak dijangkau oleh manusia. Mereka bisa mempelajari suatu unsur dari alam ini supaya bisa terbentuk sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh gaya pikir manusia. Mereka bisa bertransformasi antar dimensi. Mereka bisa menghilang tanpa jejak, bisa datang dengan tiba-tiba. Dia memakai unsur-unsur yang dimiliki oleh cahaya. Dan ada unsur-unsur logam di situ yang dia pakai. Dan kondisi secara fisik yang dimiliki mereka tidak seperti manusia. Manusia hanya memiliki beberapa unsur elemen, air, tanah, api, angin. Kalau mereka masih ada unsur logam, dan manusia pun ada unsur logamnya, emas yang sangat kecil sekali. Tapi mereka lebih banyak, kan gitu. Karena kan unsur emas ini kan sifatnya penetralisir sebenarnya. Dalam arti penetralisir itu mengenalkan segala sesuatu unsur positif dan negatif. Nah, kemudian segala hal yang sifatnya teknologi mereka sangat paham sekali. Dan itu bersifatnya tidak lepas yang segala sesuatunya berkaitan dengan unsur-unsur alam. Jadi dia tuh mampu meracik unsur-unsur alam agar bisa terbentuk pesawat yang mungkin bisa hilang, bisa nongol. Nah, itu di luar kemampuan manusia. Secerdas apapun manusia nggak akan mampu bisa membuat UFO. Iya. Kan gitu. Memang kalau dilihat itu sering tiba-tiba muncul terus melesat dengan kecepatan yang istilahnya sangat-sangat luar biasa. Mungkin karena apa ya, kecepatan cahaya dan sebagainya menurut ilmu fisika. Tapi begini, kira-kira apa alasannya Tuhan itu membuat makhluk secerdas itu di luar kita manusia ini yang istilahnya hanya apa ya, rata-rata aja nih kemampuan IQ-nya, otaknya tidak secanggih mereka, tidak sepintar mereka. Karena gini Pak, sebenarnya ya mungkin kalau saya bicara mungkin banyak yang tersinggung sebagai manusia, ya kan ini kan. Dunia atau dimensi manusia ini kan generasi dari reptilian. Ini merupakan bagian sampah dari semesta. Dunia kita ini adalah sampah dari semesta. Dimensi paling bawah, di atasnya dari terbawah. Karena apa? Kita terbentuk dari pembusukan alam. Contohnya, daging dimasukkan lemari, berapa hari akan keluar belatung. Itu kan terbentuk dari proses pembusukan. Sama halnya manusia terbentuk dari mikroba. Kemudian hewan air berevolusi menjadi hewan darat dan air, maka disimbolkan kura-kura. Maka ada 10 awatara Wisnu yang disimbolkan hewan itu kan. Pertama ikan, kedua kura-kura, ketiga babi, ya kan? Nah, babi ini kan orang kan mulai generasi makhluk hidup ini mulai beradaptasi dengan dunia darat, ya kan, alam darat. Nah, kemudian ada singa, awatara Narasinga itu kan. Narasinga itu kan simbol badannya manusia, kepala harimau atau singa. Itu singa itu kan simbol kebijaksanaan. Tapi badannya tetap manusia. Nah, maka dari itu di masa yang disimbolkan dengan simbol Awatara Wisnu yang keempat ini, Narasinga itu sebuah simbol atau kiasan bahwa di masa itu mulailah manusia itu generasi reptilian di upgrade secara genetiknya oleh para Pleiadian atau para dewa untuk dapat memiliki IQ, SQ, EQ-nya yang lebih tinggi. Sehingga manusia memiliki kecerdasan, memiliki kesadaran dan kebijaksanaan. Maka disimbolkan Narasinga, berbadan manusia, berkepala
singa simbol kebijaksanaan. Nah dari situlah di masa-masa itu masa era megalitikum yang dari perbaikan, kalau di Indonesia atau di Jawa itu Meganthropus, yang kemudian naik level kecerdasan menjadi Homo erectus, naik lagi pada Homo sapiens, ya kan, manusia cerdas, mulai berpikir dengan akal, karena sifat hewani itu dia lebih naluri, tapi tidak bisa berpikir ini baik atau enggak. Wong itu misalkan harimau lah, wong wedhus iki panganan aku ya tak pangan, padahal itu kan menyakiti, ya gitu. Ya, karena liar jadi, karena sudah menjadi makanya itu, ya kan. Terus dari generasi ini akhirnya ditingkatkan oleh secara EQ-nya ditingkatkan, akhirnya manusia mulai berpikir. Nah, dari perkembangan terus hingga beratus-ratus atau ribuan tahun, akhirnya sampai mencapai yang namanya puncak peradaban. Makanya disebut adab. Gitu. Mana generasi. Itu keturunan yang berjalan dengan putaran waktu yang disebut zaman ini, dari perjalanan revolusi fisik. Nah, fisik kita tetap reptilian, dikarenakan jiwa kita sudah diinputkan atau diinfus dengan jiwa-jiwa cahaya itu, maka kita akhirnya mempunyai kecerdasan, dan itu mempengaruhi mempengaruhi perubahan fisik. Nah gitu. Nah, perubahan fisik kita akhirnya menyerupai sifat-sifat yang dimiliki oleh para dewa. Nah itu, seperti akhirnya di manusia itu tampak seperti sempurna, ada yang cantik, ada yang ganteng. Dulu kan buruk-buruk, istilahnya gitu, nggak seperti orang sekarang. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita melihat foto-foto di tahun 80-an dengan sekarang, jauh berbeda Pak. Itu baru 30 sekarang ya sekitar 40-an tahun. Nah, 40-an tahun ya. Itu dari foto aja sudah secara fisik, secara penampilan, gaya hidupnya itu berubah, kan gitu. Apalagi yang ribuan tahun. Betul. Nah, cara pola pikirnya. Nah, semakin ke sini pertumbuhan fisik ini semakin bagus. Cuman yaitu tadi sifat-sifat reptiliannya itu kembali muncul karena keadapan mulai dihilangkan, ditinggalkan karena memang faktor ibarat sedulur papat kali mau pancer, ya kan? Sedulur papat kali mau pancer ini kan 4:1. Sifat hewani yang dimiliki manusia itu kan 4, tapi sifat cahaya yang dimiliki manusia hanya 1. Nah itu kan kemungkinan untuk cenderung kembali ke sifat hewani kan gampang. Tanpa ada campur tangan para dewa lah. Ketika zaman peradaban itu mulai hancur, itu kan peradaban era setelah Mataram kuno ke sini, itu mulai terlihat bukan hanya mungkin, jadi intensitasnya makin tambah, kelunturan dari sifat-sifat yang sudah direvolusikan oleh atau diperbaiki sama para Pleiadian atau para dewa. Dan dari apalagi sejak runtuhnya Majapahit itu sudah tidak mengenal apa yang disebut dewa. Nah dari situlah kemerosotan makin hilang, kemerosotan makin terjadi, keadaban makin hilang.